Kita akan berdoa untuk pelayanan firman Tuhan dan mendoakan anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu. Mari kita berdoa. Inilah kami umat-Mu ya Tuhan, yang Engkau perkenankan untuk ada dalam persekutuan beribadah di rumah-Mu yang kudus ini, di hari Minggu yang berbahagia ini. Saat ini Bapa, kami hendak belajar tentang kehendak-Mu lewat firman-Mu yang kami akan baca, dengar, dan renungkan bersama. Kuduskan, layakan kami. Kuasai dengan kuasa Roh-Mu yang kudus hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan dan jemaat Tuhan yang akan mendengarkannya. Secara khusus juga kami berdoa untuk anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu. Mereka sudah membawakan puji-pujian dan sebentar mereka juga akan berpindah tempat untuk beribadah. Tuhan, kami mohon jaga, pelihara, lindungi anak-anak kekasih ini. Bagi guru-guru sekolah minggu dan yang akan melayani ibadah anak sekolah minggu, Tuhan juga berkati. Kami serahkan pekerjaan pelayanan Komisi Anak Sekolah Minggu Jemaat Gemim Sion Madidir Ure ini hanya di dalam tangan kasih Tuhan. Dan saat ini pun Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman kehidupan, kami bermohon kepadamu. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan membaca dari Perjanjian Lama, Yesaya 61 ayat 1 hingga 11. Firman Tuhan demikian bunyinya. Kabar selamat kepada Sion. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembebasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing domba, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti nodah dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa. Sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan
dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia kita semua yang mendengar dan memelihara firman-Nya dalam kehidupan di setiap saat. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada kesaksian atau pengalaman yang sangat berharga bahwa selama hampir 35 tahun menjadi pendeta Gemim, baru periode ini saya melayani mayoritas orang Turki. Iya, Bapak dan Ibu tahu kan, itu Turki, turunan kita. Iya. Jadi datang di Betania 6 kolom. Tapi DP teritori nyak sama dengan yang saya baru kasih tinggal jemaat Ebenezer Talikuran 31 kolom yang memang so tertata toh. Tapi ini waktu baru mau berkunjung tanya, di mana tuh keluarga ini? Oh di Air Ujang, oh di Peringkop, oh di Perumahan Korea. Dan suami bilang, ya inilah pengalaman yang indah. Semua pensiun ngana nikmati jo, itu pelayanan. Iya toh. Dan saya harus bersaksi juga kepada kita bahwa saya sudah usia 59 tahun, semua 60 tahun depan. Saya di 6 kolom ini jauh maupun dekat cuma pakai DB11. Karena saya takut naik motor, pernah jatuh. Jadi siapapun yang mau panggil di Betania saya bilang minta maaf. Saya pernah jatuh, jadi lebih nyaman kita berjalan. Iya. Jadi inilah hal-hal yang boleh disampaikan sebelum lanjut untuk khotbah pada saat ini. Jadi sukacita melayani di Jemaat Betania Mandiri Unat bahkan di wilayah Bitung 9 yang boleh saya mulaikan itu sejak November 2021. Saya tidak tahu kalau saya mau pensiun di Betania atau bagaimana. Itu pengaturan sinode karena pendeta pensiun 65 tahun. Tapi saya 59, kalau tambah 5, 64, masih ada sisa 1 tahun. Tapi suami bilang biar Jo, kalau memang dorang mau kasih pensiun di Betania, no tinggal Jo di Betania. Ya, tapi itu semua pengaturan dari sinode. Nah saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari bersama dalam ibadah di saat ini kita merenungkan bagian Alkitab yang sudah kita baca dan dengar bersama. Yesaya 61 ayat 1 hingga 11 dengan tema mingguan, gereja sebagai pemberita kebebasan. Saudara-saudara, kitab Yesaya dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama pasal 1 sampai 39 sebelum pembuangan. Yang kedua pasal 40 sampai 55 masa pembuangan. Dan yang ketiga pasal 56 sampai 66 sesudah pembuangan. Jadi perikop bacaan ini Yesaya 61 ayat 1 hingga 11 termasuk di dalam bagian ketiga, yaitu sesudah pembuangan. Saudara-saudara, karena itu tulisan ini ditujukan kepada umat Yehuda yang baru pulang dari pembuangan di Babel. Memperhatikan isi pesan pasal 61 ini bisa dipahami bahwa umat Yehuda sedang menghadapi masalah besar dan rumit saat telah berada kembali di tanah kelahiran di Yerusalem. Dalam situasi keadaan yang terpuruk, Yesaya atas urapan Roh Tuhan hadir untuk menyampaikan dan mengingatkan umat tentang kabar baik, yaitu berita pembebasan. Dalam ayat 1, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan Allah telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara
dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Jadi Yesaya menyampaikan dan mengingatkan berita pembebasan, yaitu membebaskan orang-orang yang tertindas, yang sengsara, yang remuk hati, dan sedang terancam. Saudara, isi kabar baik itu adalah berita tentang tahun rahmat dan hari pembalasan dari Tuhan Allah. Sebuah berita gembira sekaligus berita buruk. Rahmat dan pembalasan. Bicara tentang rahmat dan pembalasan di sini sesungguhnya hendak bicara tentang korban dan pelaku. Bahwa pelaku yaitu dalam hubungan dengan kecurangan, dengan ketidakadilan, penindasan, penekanan, pemerasan dan penipuan telah memakan korban, yaitu umat Allah yang tak berdaya dan lemah. Ketika kembali ke Yerusalem, keadaan umat masih porak-poranda, tidak teratur, banyak yang harus diperbaiki. Kehidupan sosial, ekonomi, agama, budaya, dan lain-lain. Mereka ingin membangun kembali kota Yerusalem yang telah hancur menjadi reruntuhan. Suatu kondisi yang benar-benar menyedihkan dan memprihatinkan. Tapi ternyata ada pihak-pihak yang tak peduli atas kehancuran itu dan menggunakan keadaan itu demi meraup keuntungan dan kepentingan pribadi. Karena itulah Tuhan bangkit dan akan bertindak guna membebaskan umatnya yang tersakiti oleh pihak-pihak yang bertindak semena-mena. Pembebasan yang dilakukan oleh Tuhan Allah pasti akan membawa suasana baru dan perubahan-perubahan. Yang pertama, orang-orang luar akan melayani umatnya dan akan menjadi tukang kebun anggur di Yehuda. Ayat 5. Yang kedua, umat yang tertindas akan diangkat jadi imam dan pelayan Tuhan, sehingga mereka akan menikmati kelimpahan berkat. Ayat 6. Yang ketiga, umat yang dulunya diremehkan, dicampakkan akan menjadi ahli waris Allah. Ayat 7. Yang keempat, umat akan diikat dengan perjanjian untuk menerima upahnya. Ayat 8. Yang kelima, umat akan dikenal dan diakui sebagai keturunan yang diberkati. Ayat 9. Dan yang keenam, tanah Yerusalem akan diubah menjadi tempat yang subur, bertumbuhnya kebenaran. Ayat 11. Saudara-saudara, itulah rencana keselamatan dan pembebasan yang dikerjakan Tuhan. Sedangkan para pelaku ketidakadilan dan ketidakbenaran akan mengalami hal sebaliknya, yaitu mendapat malu, ternoda, dan akan berkabung. Kita boleh memperhatikan dalam ayat 3 dan ayat 7 pembacaan kita. Sementara itu umat Allah akan dipakaikan jubah keselamatan, laksana pengantin. Saudara-saudara, Tuhan Allah kita sangat mencintai hukum, keadilan dan kebenaran. Karena itu Ia akan murka jika umatnya diperlakukan tidak adil dan tidak benar. Ia cinta ketentraman, ketertiban. Ia benci yang tidak tertib dan bertindak seenaknya.
Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan ini, maka sangat jelas bahwa kita semua adalah para pemberita dan pembawa kelepasan, pembawa keselamatan. Ayat 6, kita yang telah diselamatkan Allah dalam Yesus Kristus adalah para imam dan pelayan bagi Tuhan Allah. Karena itu harus mengabdi dan menghambakan diri kepada Allah, bukannya berpikir dan bertindak sebagai tuan atas diri sendiri. Kita harus menjadi solusi dan jawaban atas masalah-masalah yang terjadi, dan bukannya bagian dari masalah atau menjadi orang yang bermasalah. Ingat bahwa sebagai orang tebusan Allah, maka kita adalah pembawa dan pelaku-pelaku pembebasan, menjadi penolong bagi sesama, dan bukan sebagai penindas. Kita jadi pribadi yang menyatakan keadilan dan kebenaran, bukannya bertindak semena-mena terhadap sesama. Kita adalah hamba Yesus Kristus yang harus mengabdi dan melayani Tuhan, bukan tuan dan mengabdi melayani diri sendiri. Jemaat Tuhan, inilah berita firman Tuhan yang boleh menjadi perenungan kita dalam ibadah di hari Minggu yang berbahagia ini, tapi juga menjadi perenungan kita di sepanjang minggu yang berjalan ini, bahkan di hari-hari kehidupan yang Tuhan beri sekarang ini dan untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Amin.